Di sebuah perkampungan asri yang terletak di lembah subur di antara perbukitan wilayah Sumatera Selatan, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan julukan si Bongkok. Sejak lahir, takdir menggariskan ia memiliki bentuk punggung yang tidak sempurna, melengkung ke depan, membuatnya tampak berbeda dari orang kebanyakan. Kehidupan di desa yang erat dengan kerja fisik membuat kondisinya semakin terlihat mencolok di antara para pemuda lain yang tegap dan gagah. Meskipun keluarganya menyayanginya apa adanya, lingkungan sekitar seringkali tidak ramah. Anak-anak kecil kadang menunjuk-nunjuk sambil berbisik, dan sebagian orang dewasa memandangnya dengan tatapan kasihan atau bahkan cemoohan tersembunyi. Julukan si Bongkok, meskipun awalnya mungkin hanya penanda fisik, lama-kelamaan terasa seperti cap yang membatasi pandangan orang terhadap dirinya. Mereka hanya melihat punggungnya yang bungkuk, bukan hati atau pikirannya. Si Bongkok tumbuh dalam suasana yang membuatnya harus lebih kuat secara mental. Ia belajar menerima kondisinya, meskipun rasa sedih dan marah kadang menghampiri hatinya saat mendengar ejekan atau melihat tatapan merendahkan. Ia menghabiskan banyak waktunya membantu pekerjaan ringan orang tuanya atau menyendiri di tepi hutan, merenungkan nasib dan mencari ketenangan di alam. Keadaan fisiknya memang membatasinya dalam beberapa hal, terutama pekerjaan berat yang membutuhkan kekuatan punggung. Namun, keterbatasan ini tanpa disadari justru mengasah aspek lain dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, lebih banyak berpikir, dan memiliki keinginan terpendam untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar punggungnya yang bungkuk. Hari demi hari, perlakuan masyarakat terasa semakin menyakitkan bagi si Bongkok. Ketika ada perayaan atau kerja bakti di desa, ia seringkali hanya bisa melihat dari jauh atau diberi tugas-tugas yang dianggap paling ringan dan tidak penting. Para pemuda sebayanya sibuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan mereka, sementara si Bongkok merasa terpinggirkan, seolah keberadaannya tidak berarti. Ejekan dan gunjingan di belakang punggungnya sering sampai ke telinganya. Kata-kata seperti, si lamban, atau tak berguna, kadang terlontar, menusuk hatinya. Ia mencoba mengabaikannya, namun luka batin itu terus menumpuk. Ia merindukan pengakuan, ingin dihargai bukan karena kasihan, tetapi karena kemampuan yang dimilikinya, meskipun ia sendiri belum tahu kemampuan apa itu. Kepedihan itu tidak membuatnya hancur, sebaliknya, justru menumbuhkan benih tekad yang kuat di dalam dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membuat orang-orang di desanya melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia akan membuktikan bahwa di balik punggungnya yang bungkuk, tersimpan kekuatan dan nilai yang tidak kalah, bahkan mungkin lebih, dari orang lain. Tekad ini menjadi api yang membakar semangatnya. Ia mulai mencari cara untuk mengubah nasibnya. Ia sadar bahwa mengandalkan kekuatan fisik seperti orang lain bukanlah jalannya. Ia harus mencari jalan lain, jalan yang mungkin lebih sulit, namun sesuai dengan potensi tersembunyi yang ia yakini ada dalam dirinya. Ia mulai memikirkan untuk pergi, mencari pengetahuan atau kekuatan di luar batas desa. Pada suatu malam yang sunyi, setelah membulatkan tekadnya, si Bongkok diam-diam meninggalkan perkampungan halamannya. Dengan bekal seadanya dan restu yang ia mohon dalam hati kepada orang tuanya, ia melangkah menuju hutan lebat dan perbukitan yang mengelilingi desanya. Tujuannya adalah mencari seorang guru sakti atau pertapa bijaksana yang menurut cerita orang tua sering bermukim di tempat-tempat terpencil. Ia percaya bahwa hanya dengan ilmu atau kesaktian ia bisa mendapatkan kehormatan dan melindungi dirinya serta orang-orang yang ia sayangi dari pandangan rendah masyarakat. Perjalanan itu sangatlah berat bagi si Bongkok. Medan yang sulit, tanjakan terjal, dan hutan belantara yang penuh bahaya harus ia lalui seorang diri. Kondisi fisiknya menjadi tantangan tersendiri, namun tekadnya lebih kuat dari rasa sakit atau lelah. Ia bertanya kepada setiap pengembara atau penduduk dusun terpencil yang ia temui, menanyakan keberadaan orang bijak atau guru ilmu kanuragan. Pencariannya membawanya semakin jauh ke dalam belantara, menguji ketahanan fisik dan mentalnya hingga ke batas akhir. Ia belajar bertahan hidup dari alam, mengenali tanaman obat,
dan menghindari binatang buas. Akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang yang penuh liku, ia berhasil menemukan sebuah gubuk sederhana di lereng gunung yang sunyi. Di sanalah tinggal seorang pertapa tua yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan kebijaksanaan mendalam. Dengan penuh kerendahan hati, si bongkok mengutarakan maksud kedatangannya, memohon kesediaan sang pertapa untuk menerimanya sebagai murid. Sang pertapa tua menatap si bongkok dengan seksama. Ia melihat ketulusan dan tekad yang membara di mata pemuda bungkuk itu. Setelah memberikan beberapa ujian awal untuk menguji kesungguhan hatinya, sang pertapa akhirnya setuju menerima si bongkok sebagai muridnya. Proses belajar pun dimulai, dan ini bukanlah proses yang mudah. Si bongkok harus menjalani latihan fisik yang berat, meskipun disesuaikan dengan kondisinya. Ia juga harus mempelajari ilmu batin, mengendalikan emosi, bermeditasi, serta memahami rahasia alam semesta. Sang guru mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada otot, tetapi pada ketenangan jiwa, kecerdasan akal, dan keharmonisan dengan alam. Si bongkok belajar dengan tekun dan penuh kesabaran. Kekurangan fisiknya ternyata menjadi kelebihan dalam beberapa hal. Punggungnya yang bungkuk membuatnya memiliki kuda-kuda yang lebih rendah dan pusat gravitasi yang unik saat mempelajari ilmu bela diri atau silat. Gerakannya menjadi sulit ditebak oleh lawan. Kecerdasannya yang terasah karena sering merenung membantunya memahami ilmu-ilmu batin yang rumit dengan lebih cepat. Bertahun-tahun lamanya si bongkok berguru. Ia tidak hanya mendapatkan ilmu kesaktian atau bela diri, tetapi juga kebijaksanaan hidup. Ia belajar memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya, memahami bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia kini bukan lagi pemuda bungkuk yang penuh kepedihan, tetapi seorang pribadi yang matang, kuat lahir batin, dan bijaksana. Setelah merasa cukup bekal ilmu dan mendapatkan restu dari gurunya, si bongkok memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia rindu pada orang tuanya dan ingin mengabdikan ilmunya untuk kebaikan masyarakat desanya. Penampilannya mungkin tidak banyak berubah, punggungnya tetap bungkuk, namun sorot matanya kini memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Kepulangannya disambut dengan berbagai reaksi. Ada yang terkejut melihatnya kembali setelah sekian lama menghilang, ada yang masih memandangnya dengan tatapan kasihan atau remeh, namun ada juga yang merasa penasaran dengan perubahan sikapnya yang tampak lebih tenang dan berwibawa. Si bongkok tidak mempedulikan itu semua, ia hanya ingin hidup damai dan berguna bagi sesama. Namun, tak lama setelah kepulangannya, atau dalam versi lain, inilah alasan kepulangannya, desa tersebut dilanda musibah besar. Sekawanan perampok ganas yang sudah lama meneror daerah sekitar akhirnya memberanikan diri menyerang desa mereka. Para perampok ini terkenal kejam dan memiliki ilmu bela diri yang tinggi, membuat para pemuda desa gentar menghadapinya. Rumah-rumah dijarah, penduduk ketakutan, dan suasana damai desa seketika berubah menjadi mencekam. Para tetua desa dan pemuda gagah perkasa yang selama ini menjadi andalan merasa kewalahan menghadapi serangan mendadak dan brutal itu. Mereka kalah jumlah dan kalah ilmu. Keputusasaan mulai melanda penduduk desa, mereka merasa tidak ada harapan lagi untuk melawan para perampok kejam tersebut. Di tengah kekacauan itulah, sosok si bongkok yang selama ini dianggap lemah, mulai melangkah maju. Awalnya, banyak penduduk desa yang mencibir dan meragukan niat si bongkok saat ia menawarkan diri untuk menghadapi para perampok. Apa yang bisa dilakukan si bungkuk itu? Bisik mereka. Jangan cari mati. Seru yang lain. Namun, si bongkok tidak goyah. Dengan tenang ia meminta izin kepada tetua desa untuk mencoba menghentikan para perusuh. Dengan langkah mantap, si bongkok maju ke depan, menghadang pemimpin perampok yang bertubuh besar dan berwajah sangar. Pemimpin perampok itu tertawa terbahak-bahak melihat sosok si bongkok yang tampak ringkih. Ia menganggapnya sebagai lelucon dan memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan si bongkok. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terperangah. Si bongkok bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang tidak terduga. Punggungnya yang bungkuk justru membuat gerakannya sulit dibaca.
Ia menghindari setiap serangan dengan mudah, lalu dengan teknik silat yang unik dan efektif, ia melumpuhkan satu persatu anak buah perampok tanpa banyak kesulitan. Kekuatan pukulannya ternyata luar biasa, mampu membuat lawan terpental jauh. Melihat anak buahnya dengan mudah dikalahkan, pemimpin perampok menjadi murka. Ia maju menyerang si bongkok dengan seluruh kemampuannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun, si bongkok yang dibekali ilmu lahir dan batin dari gurunya, mampu membaca setiap gerakan lawan. Dengan satu gerakan pamungkas yang cerdik, ia berhasil mengalahkan pemimpin perampok tersebut, membuatnya takluk dan menyerah. Para perampok yang tersisa lari tunggang langgang meninggalkan desa setelah melihat pemimpin mereka kalah. Penduduk desa yang menyaksikan pertarungan itu dari awal hingga akhir tidak bisa berkata-kata. Mereka terpana melihat keberanian dan kesaktian si bongkok yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Rasa malu dan penyesalan menyelimuti hati mereka. Mereka berbondong-bondong menghampiri si bongkok, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas perlakuan mereka di masa lalu. Para tetua desa memberinya penghormatan tertinggi, mengakuinya sebagai pahlawan penyelamat desa. Para pemuda yang dulu mengejeknya kini menatapnya dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Si bongkok menerima permintaan maaf mereka dengan lapang dada. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang memanggilnya si bongkok dengan nada mengejek. Ia dihormati dan disegani oleh seluruh penduduk desa. Ia sering dimintai nasihat karena kebijaksanaannya dan menjadi pelindung desa dari berbagai ancaman. Ia membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk menjadi orang yang berharga dan berjasa. Si bongkok menjalani sisa hidupnya dengan tenang dan terhormat di tengah masyarakat yang kini menghargainya sepenuh hati. Ia menjadi contoh nyata bahwa penampilan luar seringkali menipu, dan kekuatan sejati berasal dari dalam hati, pikiran, dan semangat pantang menyerah. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu dan sekitarnya. Nama si bongkok kemudian melegenda di wilayah Tanjung Sakti dan sekitarnya. Ia dikenang bukan lagi karena kekurangan fisiknya, tetapi karena keberanian, kebijaksanaan, dan jasanya dalam melindungi masyarakat. Kisahnya diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki potensi luar biasa, terlepas dari bagaimana penampilan fisiknya. Ia menjadi simbol kegigihan dan kekuatan dari dalam. Warisan terpenting dari legenda si bongkok adalah pesan moralnya yang kuat. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Punggung yang bungkuk bisa menyembunyikan hati yang lurus, tekad yang baja, dan pikiran yang cemerlang. Kita diajarkan untuk melihat lebih dalam, menghargai karakter, kegigihan, dan kebaikan hati seseorang. Pelajaran moral. Legenda si bongkok adalah cerminan indah dari pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan karakter, kegigihan dalam menghadapi kesulitan, dan pentingnya melihat melampaui keterbatasan fisik. Setiap individu memiliki potensi unik dan berharga. Meremehkan orang lain berdasarkan penampilan adalah sebuah kesalahan besar, karena seringkali kekuatan terbesar justru tersembunyi di tempat yang tidak terduga. Hormatilah semua orang dan berikan kesempatan bagi setiap individu untuk membuktikan nilainya.